Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di tangan saya ini adalah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya obat bagi segala penyakit, yang di dalamnya ada hukum-hukum yang bisa menyelesaikan masalah yang berada, baik yang berada pada urusan dunia ataupun yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat kita. Tahukah Anda, Al-Quran ini akan menyebabkan kita masuk surga atau masuk neraka? Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran ini akan menjadi penghujat bagimu, ya, yang akan menjadi hujjah bagi kamu nantinya, ataupun Al-Quran ini akan menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Maka bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Apakah hanya dengan mengenalnya bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran? Ataukah hanya dengan membelinya dan menyimpannya? Ataukah hanya dengan membaca dan tidak memahami isinya? Ataukah hanya memahami, membaca dan tidak mengamalkan maksudnya? Tidak. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan isinya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap huruf yang kita baca ini adalah dihitung satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bagaimana kalau saya membaca 1 juz? Bagaimana kalau 2 juz? Bagaimana kalau saya membaca seluruhnya? Berapa banyak kebaikan yang saya peroleh membaca Al-Quran? Pahalanya sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bagi orang yang menghafal Quran, iqra' wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Baca dan terus naik, karena posisi kamu di surga pada akhir ayat yang kamu baca. Duhai, berbahagialah orang yang menjaga, menghafal, mempelajari, mengamalkan isi Al-Quran. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran ini akan datang sebagai pensyafaat bagi orang yang membacanya. Ini Al-Quran yang akan menyebabkan kita antara masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita melalaikan Al-Quran, meninggalkan membacanya, meninggalkan mengamalkan isinya, hati-hati. Al-Quran ini akan menyeret kita untuk masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ada salah seorang yang di antara 3 orang yang mengerjakan amal saleh, salah seorang di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran. Kemudian ditanya kepada dia, dia mengatakan, aku membacanya Allah karena mengharapkan pahala kepada engkau. Kemudian Allah berfirman mengatakan apa? Kadzabt, kamu bohong. Qara'ta liyuqalu laka qari, kamu membacanya agar kamu dikatakan orang yang ahli baca, bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diperintahkan kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka Al-Quran diturunkan bukan untuk dibeli, disimpan, tapi dipelajari, dibaca, diamalkan isi-isinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang menghafal Quran, menjaga dan mengamalkan isi-isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.